Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya menyampaikan bahwa pada saat di proposal sampean, ya, di proposal sampean itu sangat jelas tahapannya apa ini. Nah, data asli dari Kaggle itu jumlah kelasnya nggak seimbang, ya, sehingga ada proses semut. Terus kita lakukan, jadi data asli ataupun data yang sudah diseimbangkan itu kita lakukan klasifikasi dengan metode SVM. Saya sampaikan ya, metode SVM ya, ini proposal sampean. Di proposal sampean ini menggunakan Python, TensorFlow, Colab. Nah, di sini kalau menggunakan Python itu library-nya adalah sklearn. Sklearn SVM. Pada saat kita menggunakan library ini, ya, library ini, maka saya tekankan ini pasti hanya bisa menggunakan bahasa Python. Jadi kalau Saman menyampaikan web dengan bahasa PHP pasti salah. Ya. Kenapa? Karena untuk membuat websitenya, ya, ini di deskripsi sampean. Untuk bisa membuat websitenya itu library sklearn untuk SVM, baik itu kernel linear, kernel RPF ataupun kernel polinomial, itu untuk membuat websitenya hanya bisa menggunakan bahasa Python dan library sklearn. SVM itu hasil akhirnya berupa persamaan. Jadi kalau sama lihat di library-nya ini ya, ini referensinya. Saya kembalikan, saya buka lewat tab yang baru. Nah, ini library SVM itu hasilnya berupa persamaan kayak gini. Nanti ya, ini pasti ini di buku yang saya pelajari selama ini, buku dalam bentuk hard copy juga dalam bentuk persamaan. Nah, persamaannya modelnya kayak gini, sehingga sama tidak mungkin bisa menuliskan persamaannya dalam bahasa Python, dalam bahasa PHP. Persamaan itu dapat dari mana? Seperti itu. Pasti saya salahi karena nggak sesuai. Yang benar seperti apa? Jadi ini nanti kalau kita sudah melakukan ini namanya adalah ini ya, ini melakukan training. Trainingnya terus dipakai untuk melakukan prediksi. Nah, ini prediksi hasilnya ini. Nah, itu baru benar. Itu di Python bisa, sangat-sangat bisa. Nah, terus ini mencari variabel yang paling baik dalam klasifikasi berdasarkan nilai korelasi. Ini semuanya sudah saya tulis di artikel yang sudah saya email ke sampean. Ya, di artikel ini tahapannya juga sudah jelas. Yang pertama, ini data asli. Data asli saya lakukan SVM, baik itu menggunakan kernel linear, RPF atau polinomial. Oh, ini hasil akurasinya tertinggi di RPF 0,766. Ya. Terus ini code-nya dari mana? Ada code saya. Datasetnya sudah saya download. Ini datasetnya. Nah, ini masih proses buka. Ya, loh, ini datasetnya. Terus ini membagi data training. Nah, ini XY-nya, asli data XY-nya ini saya bagi training testing. Trainingnya 80%, testingnya 20%. Ini menggunakan data asli di linear. Ini data asli RPF, ini data asli polinomial. Oh, sudah ada nilai akurasinya masing-masing. Nah, ini saya screen. Terus saya cek korelasinya. Korelasi tertinggi itu yaitu di, kalau kita lihat di sini. Nah, korelasi tertingginya di sini. Glukus. Nah, ini ya, glukus. Saya sampaikan juga di artikelnya. Korelasinya tertinggi adalah glukus ini. Yang
yang saya tebali. Terus akhirnya saya pakai dari masing-masing korelasi. Nah, ini saya pilah-pilah korelasi yang lebih dari 0,1, 0,2 saya pakai loh. Oh, ternyata glukos dengan BMI dengan X usia itu nilai akurasinya linear ini kalau sudah saya lakukan klasifikasi dengan SVM. Nah, ini terbagusnya RPF dan polinomial. Nah, karena nilai akurasi ini dibandingkan aslinya yang tadi 766 itu ada kenaikan, berarti sementara ini dipakai. Selanjutnya tadi di semut. Nah, di proposal sama juga ada tulisan semut. Di code saya juga lakukan semut. Nah, saya lakukan semutnya di ini proses ini ya, nyoba kalau apa variabel A, variabel B ini ya, ini yang saya pilih ini YP. Nah, ini berdasarkan ya sama saya lakukan polinomial. Nah, ini baru semut. Nah, ini semut. Saya semut. Nah, jadinya data kelas 1 jadi 500, semuanya total sama. Kelas 0 500, kelas 1 juga 500. Totalnya jadi 1000 datanya. Terus ini saya bagi data training testingnya ini. Nah, ini ya. Terus saya lakukan klasifikasi dan training ini, pokoknya fungsi fit itu untuk melakukan training, ini untuk melakukan prediksinya. Terus saya cek akurasinya. Nah, ini hasilnya. Nah, terus data yang sudah disemut saya ambil ya. Saya ambil masing-masing. Terus saya cek korelasinya. Korelasi tertinggi tetap sama, yaitu di korelasi ini. Glukos 1 itu glukos ya. Jadi kalau saya nah ini data samian ini ada. Jadi kalau kita urutkan, nah ini 01 kalau bahasa Python itu indeksnya dari 0. Nah, ini glukos. Saya juga nyampaikan di artikel. Nah, setelah saya smoothing ini ya, glukos tetap terbaik. Nah, dari nilai korelasi tertinggi ini terus saya lakukan training dan klasifikasi. Pada saat saya lakukan training dan klasifikasi dengan mencoba beberapa pilihan, ini juga saya sampaikan menggunakan beberapa pilihan. Ini ya, ini menggunakan indeksnya kan 01 bukan nama kelasnya. Nah, saya bagi lagi training testnya. Nah, ini hasil akurasinya. Saya coba linear, saya coba ini. Ini berdasarkan ini berdasarkan uji coba ya. Jadi ini saya rubah-rubah. Saya uji coba. Nah, terbagusnya adalah modelnya ini yang tebal. Yang terbaik adalah dengan variabel prognosis, glukos, BMI, diabetes, predict function X dengan akurasi 775 linear. Maka kita coba prognosis. Untuk membuat websitenya ya kita sesuaikan itu model yang sudah kita buat. Dengan menggunakan berapa? 5 variabel: prognosis, glukos, BMI, diabetes predict sama X, itu menggunakan 5 kolom. Ya, kita cek di sini. Bentar. 5 kolom. 0, 1, 5, 6, 7. Ini ya. Nanti yang disimpan adalah pickle. Nah, ini. Jadi ini model pickle-nya. Nah, disimpan di mana biar enggak posisinya enggak salah. Simpen dulu.
for pickle. Variabelnya adalah CL. Kalau dari artikelnya tadi ini linear ya, berarti CLFL. LFL Bentar. Ini cara nyimpennya, to pickle. PD to pickle, maaf, PD to pickle. Dengan nama file, ini nama filenya PKL. Ini maaf. Model.pk. Nah, ini saya running semua dulu. Saya keluarkan, saya bersihkan dulu. Sudah saya siapkan. Jadi tadi saya sudah install Streamlit. Saya pakai Streamlit. Kalau di video saya sama bisa ngecek, bisa pakai Flash, bisa pakai Django, bisa pakai Streamlit. Tapi yang paling ringan sederhana adalah Streamlit. Jadi saya buat DC dulu sambil nunggu. Saya buat contoh Streamlit diabetes. Nah, ini kalau sudah, kita ambil download modelnya. Saya refresh dulu. Nah, ini model pickle, saya download. Ini ada kesalahan, nggak bisa mendownload. Ini dianggap virus. Gimana ya agar bisa? Nah, ini sudah. Nah, ini sudah. Saya pindah ke ini, terus ini ya, membuat file Pythonnya. Program dengan extensionnya adalah PY. Nah, terus kita buka. Ini sebelumnya saya sudah punya modding ya, jadi saya hanya ngambil ininya, library-nya Streamlit, Pickle, NumPy, ini yang butuh.
Udah. Terus st.date, saya nanti nampilkan intinya program prediksi diabetes dengan 5 variabel. Terus disuruh inputkan, nanti kan ada inputan sesuai variabel saya tadi 5 yang bagus ya. 5 yaitu apa saja, nanti kita cek aja. Ada variabel, saya pakai X1 gitu aja, atau X0 st titik number input. Nah, ada tulisan input, keterangannya di layar, yaitu masukkan nilai pregnancies. Nah, di sini nanti 0 itu artinya muncul pertama ya, nilainya 0. Ini saya copy, nanti tinggal menyesuaikan. X1 yaitu glukos, X2, kalau ini saya tadi X5 ya, X5 itu BMI, terus X6 itu diabetes pedigree, saya kecil semua aja. Dan terakhir variabel X7 usia. Mau ditranslate silahkan, tapi intinya ini Mas data itu ini dirubah ke bentuk ini dibentuk ini ya, nanti bentar. Ini untuk bottom prediksinya, prediksi sama dengan st titik button gitu tak ya, bottom. Bentar tulisannya hasil prediksi. Kita impor modelnya. Caranya impor ini open. Nah, ini disesuaikan nanti variabel saya. Open filenya tadi model ini ya, model.pkl, terus rb, terus model pickload. Ini langsung saya copy aja. Bentar, ini rb, ada petik, makanya error, terlihat ada. Model saja, nggak usah file, ini variabel saya model. Sudah. Terus ini if prediksi disesuaikan, ini input sama dengan X0. Bentar, ini ada perubahan ke numpy array. Numpy array dirubah ke bentuk array. X0, X1, X5, X6, X7. Sudah. Terus kita prediksi hasil predik model titik predik. Model titik predik ya, untuk memprediksi memang seperti itu fungsinya. Input variabelnya, terus hasilnya ditampilkan t titik pred
prediksi, terus ditampilkan variabel untuk menyimpan hasilnya tadi di hasil predik. Nah, kalau tidak sesuai, ini else, kalau masih pertama langsung titik break. Ini di setting 0. Hasil prediksi. Nah, kita coba running. Saya aktifkan Anaconda ini. Saya ada di tadi kayak contoh underscore streamlit diabetes. Nah, sudah pindah posisinya, kita running. Caranya cukup streamlit, run, nama file saya program.py. Ini disuruh mengaktifasi. Nah, ini ya tampilannya. Misal saya prediksi contoh, sama punya data tadi, saya buka. Nah, ini saya contohkan. Ini ya, yang biar kelihatan kolomnya. Ini pregnasisnya misalkan 1, glukosnya misalkan 85, BMI-nya misalkan 26,6. Ini berdasarkan ini ya, datanya itu. Terus data nomor baris 2. Terus diabetes predictive function 0,351. Usianya 31. Kita cek hasil prediksinya 1. Ini 85. Ini 26,6. Oh ya, ini nggak mau desimal ya, jadi nanti bisa di searching caranya membuat nilai desimal. Ini materi tentang streamlit, nanti bisa dicoba mempelajari banyak materi di sini ya, streamlit. Ntar saya lanjut ini. Berarti kalau tadi 26,6 itu kalau dibulatkan 27. Ini 0,351. Semoga mau dibulatkan. Enggak mau. 0. Usianya 31. Nanti yang terkait desimal ya, bisa dipelajari. Value-nya 0. Iya, kelas 0 itu berarti ya sama. Ini hasil prediksinya. Ini tadi ya 0. Kita coba yang nomor 1. Intinya yang desimal coba bentar membuat inputan, bentar ya, saya cek. Oh, ini ada tulisan berapa desimal ini ya. Format ini ya. Format saya tambahkan format berapa digit belangka angka. Nah, ini digit belangka angkanya misalkan 3, boleh. Saya revisi dulu. Bentar, tadi caranya nulis. Saya pakai 3 angka. Semuanya saya pakai semua itu. Saya copy. Coba saya running, saya refresh.
Oh ini nggak mau, ini ada 0 ini loh, 0. Udah, kita coba lagi. Sekarang data inputannya yang beda, nomor yang outputnya bisa 1. Coba kita inputkan ini 0, 137, 40, PMI nya PMI nya 43,1. 3,1, 2,28833. Nanti saya coba 2 kali pokoknya. Yang tadi kan nggak mau koma, sekarang kita buat yang pertama 0, 137, 43,1, 2,288, 33. Prediksinya 1. Oke, sama ya seperti yang data. Terus saya coba lagi 1, maaf, 85, 26,6, 0,351, 31. Oke, saya prediksi 0 kelasnya. Udah seperti itu intinya. Jadi kalau zaman melakukan prediksi atau menyebutkan data baru, programnya yang menggunakan bahasa Python. Kalau saya menggunakan bahasa PHP sama pastinya. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.